Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari Pantai Larangan, Desa Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di video kali ini saya akan berkeliling-keliling sekitar Pantai Larangan. Maka dari itu, mari kita simak videonya. Ternyata berjualan di Pantai Larangan merupakan hal terlarang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Walaupun sudah tertulis larangannya, tapi tetap aja pada jualan. Penjual tahu goreng ini misalnya, ataupun penjual cilok, dan penjual bubur ayam. Pantai Larangan merupakan pantai berpasir hitam yang terletak di wilayah utara Kabupaten Tegal. Seperti halnya pantai-pantai lainnya, di Pantai Larangan kita bisa menyaksikan sunset di sebelah timur. Jika kita melihat ke atas, maka akan nampak bulan, walaupun saat itu sudah jam 8 pagi. Dan jika melihat ke arah selatan, kita akan disajikan pemandangan Gunung Slamet yang begitu indah, besar dan kokoh. Gunung Slamet dikenal dengan julukan atapnya Jawa Tengah karena mempunyai tinggi 3.428 meter di atas permukaan laut. Salah satu dermaga di Pantai Larangan seolah menjadi pemisah antara air sungai yang tawar dengan air laut yang sangat asin alias tidak tawar. Setelah berjalan cukup jauh, saya pun sampai di ujung dermaga dan langsung disuguhkan oleh hamparan laut yang begitu luas. Jadi pengen nyebur, tapi takut basah. Lagi. Tertibkan yang joget. Ya udahlah, mending kita mancing. Tapi bukan mancing keributan ya. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk memancing. Ini contohnya. Ataupun seperti ini. Ataupun seperti ini. Ini siapa yang mancing? Kuntilanak. Duduk di atas batu sambil menikmati cangcorang memanglah sangat nikmat. Tapi pernah nggak terfikirkan di pikiran kalian kalau batu-batu yang membentuk dermaga ini yang bikin siapa? Terus yang mindahin siapa? Emang manusia kuat sendirian gitu? Bangun dermaga pakai batu-batu gede kayak gini? Atau ini dermaga sudah ada sejak dulu? Bagi yang tahu, silahkan tuangkan di kolom komentar. Lah kok apa ini? Karena merasa lelah, saya pun akhirnya beristirahat. Tanpa saya sadari, ternyata celana saya banyak sekali yang nyangkut, nggak tahu itu namanya tanaman apa. Intinya tanaman itu nyangkut aja gitu di celana saya. Ketika melihat ke depan dan boom, wow, apa itu? Tampak seperti pasir tapi bukan pasir. Tampak seperti sampah, ya memang itu sampah. Tapi BTW ini sampah kok banyak banget ya? Apa mungkin sampah ini datang dari laut atau dari darat, dibuangnya di laut tapi nyampe lagi di darat? Saya tidak tahu. Yang jelas sampah-sampah ini sangat mengganggu orang-orang yang sedang berlibur di Pantai Larangan. Mentang-mentang punya motor, jalan kok mundur. Saya kesini niatnya itu hanya untuk olahraga saja, yaitu jogging, tapi ternyata
Begitu saya keliling di area sini, banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk di bibir pantai Larangan. Sungguh sangat memprihatinkan ya. Setelah melihat sampah, mata saya pun tertarik untuk menuju ke sebuah kapal operasi Onai. Nggak tahu itu namanya, operasi Onai. Jadi kapal ini dipakai oleh petugas untuk berpatroli di wilayah perairan Kabupaten Tegal. Ini merupakan bagian dalam atau interiornya. Bisa terlihat ini ada kemudi untuk nahkoda, masih bisa diputar-putar. Itu tuas untuk apa saya tidak tahu. Masih bisa diceklak-ceklukkan juga. Kemudian ada kabel yang nantinya akan disambungkan ke listrik. Di sini sudah kosong, nggak tahu itu isinya apa, dan ini merupakan bangku yang digunakan untuk duduk. Ini merupakan salah satu kapal yang digunakan oleh petugas untuk berpatroli mengelilingi menjaga keamanan laut, terutama di laut wilayah Kabupaten Tegal. Kapal ini sudah tidak digunakan lagi karena mungkin ada alasan-alasan tertentu, dan akhirnya didamparkan begitu saja di Pantai Larangan. Mungkin ini kapal belum lama terdampar ya, karena bisa dilihat sendiri dari beberapa fasilitas yang terdapat di kapal ini sebenarnya masih bisa dikatakan cukup baik. Mungkin hanya karena termakan usia saja, terkena panas, hujan, terik, dan lain sebagainya, sehingga membuat atap-atap di kapal ini sudah terlihat berkarat ataupun banyak mesin yang sudah mati. Walaupun tidak seramai seperti hari-hari sebelum COVID menyerang, akan tetapi Pantai Larangan juga sampai dengan hari ini masih sangat ramai, dan banyak orang yang berdatangan ke sini sekedar itu untuk olahraga, kemudian untuk refreshing, kemudian ada juga yang berjualan, dan ada juga yang memancing. Jujur, saya prihatin melihat kondisi Pantai Larangan sampai dengan hari ini, karena banyak sekali sampah yang ada di bibir pantai, dan kemungkinan bisa bertambah semakin hari, ataupun beberapa tahun ke depan jumlahnya akan semakin bertambah, dan ini bisa kita cegah, bisa kita kurangi, bahkan bisa kita hapuskan. Nah, maka dari itu, yuk mulai dari diri kita sendiri untuk senantiasa menjaga alam ini, supaya alam ini tetap indah, tetap asli, dan tetap bisa kita nikmati sepanjang hari. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Besok udah terlambat. Maka dari itu, yuk kita mulai dari sekarang. Mari jaga alam kita, dan jangan pernah kita merusak alam. Karena an-nadofatu minal iman. Kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Apakah antum punya iman? Ya, oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam video ini ataupun kekurangan. Jangan lupa untuk di like, kemudian komen jika diperlukan, share jika video ini bermanfaat, dan subscribe ke channel saya bagi yang belum. Tetap jaga kesehatan, berperilaku hidup bersih dan sehat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus corona segera berakhir di Indonesia. Terima kasih. Nantikan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.